Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, my students. How are you this morning? I hope you are still very fine. Oke, anak-anakku semuanya. Hari ini kita masih akan membahas pelajaran kita di chapter 4 part 2. Jadi kita masih ada di chapter 4 bagian kedua, yang mana kita akan masih membahas dengan tema This is how you do it. Oke. Oke, well, my students, anak-anakku semuanya, pertemuan yang lalu ya kalian sudah menyimak dan mengamati salah satu video pembelajaran di Google Classroom-nya, yang mana di situ kalian telah mengamati pembelajaran dengan materi adalah text procedure atau procedural text ya. Nah, hari ini kita akan masih membahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang text procedure dalam bentuk manual recipe atau resep manual. Karena salah satu dari bentuk text procedure adalah langkah-langkah membuat resep, yaitu resep makanan. Oke. Oke, what is procedure text? Jadi apa itu text procedure? Nah, di sini sudah ada penjelasan yang lebih dalam ya, apa itu text procedure. Jadi procedure text adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, prosedur teks ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah-langkah yang berurut, seperti resep sederhana atau panduan lain dalam melakukan sesuatu. Jadi itu anak-anakku ya pengertian dari prosedur teks. Jadi salah satu teks yang isinya itu menerangkan, menceritakan, memberitahu atau perintah, langkah-langkah ya dalam mengerjakan sesuatu dari langkah awal sampai akhir. Nah, yang paling umum yang kita dapatkan adalah resep makanan. Ya, mungkin kalian sudah pernah membaca atau menonton salah satu resep makanan. Di situ pasti akan dijelaskan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Ya, atau anak-anakku mungkin pernah membeli sesuatu ya, membeli alat elektronik atau sebagainya. Nah, pasti sebelum kita menggunakan alat tersebut, kita pasti harus membaca dulu apa langkah-langkahnya ya yang harus dilakukan sebelum menggunakan alat tersebut. Nah, itulah yang dikatakan dengan text procedure atau procedural text. Oke, saya kira sudah paham sampai sini ya pengertian dari text procedure. Oke, well, my students, tadi Bapak sudah menjelaskan apa itu pengertian text procedure ya. Kalian sudah tahu semuanya ya, saya harap sudah paham semuanya jika diminta menjelaskan apa itu text procedure. Nah, selanjutnya muncul satu pertanyaan. What are the characteristics of procedural text? Jadi apa ciri-ciri yang bisa kita kenal cepat bahwa ini adalah text procedure? Karena dalam bahasa Inggris itu ada beberapa teks, jenis teks yang semuanya mempunyai ciri-ciri tertentu, ciri-ciri spesial. Nah, khusus dengan prosedur juga mempunyai ciri-ciri yang harus kalian kenal, yang harus kalian pahami bahwa oh ini adalah text procedure. Ciri yang pertama, oke, kita lihat ya. Ciri pertama menggunakan simple present tense. Jadi tenses yang digunakan simple present tense artinya dia adalah bentuk sekarang. Jadi karena diceritakan sekarang, bukan bentuk kemarin, bukan bentuk besok. Jadi adalah present tense yang mana kata kerja digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh misalnya cut ya, atau slice, diiris, dipotong, pour, dituangkan, itu semuanya bentuk-bentuk pertama. Ciri yang kedua menggunakan imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Kalimat perintah. Ya, pastinya dong, karena teks prosedur kan memberi perintah, langkah-langkah, ya, instruksi. Jadi dia banyak kalimat perintah. Contoh, at
campurkan bumbu-bumbunya semuanya. Atau contoh yang lain, misalnya pour the water into the glass. Ya, tuang air ke dalam gelas. Oke. Atau blend it well. Nah, campur dengan baik. Nah, dan contoh-contoh lainnya ya. Itu namanya imperative sentence. Ciri yang selanjutnya menggunakan action verb. Apa itu action verb? Yaitu kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ya, karena memang di manual resep itu banyak ke kata kerja yang bersifat tindakan, perbuatan ya. Contoh add. Nah, itu tambahkan, put, masukkan. Oke. Turn off. Nah, matikan. Misalnya turn off the stove, matikan kompornya. Atau misalnya pour, tuangkan. Mix, campur. Blend, nah di blender ya. Nah, itu contoh-contoh action verb. Peel, kupas ya. Nah, selanjutnya di procedure text, khususnya resep manual, itu kadang sering kita ketemukan numbering. Jadi kata yang bermakna angka. Contoh misalnya first, ya pertama, second, kedua, third. Nah itu ya. Artinya kata-kata ini digunakan untuk membedakan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Misalnya first, wash the vegetable well. Nah, disuruh cuci dulu sayur-sayurnya dengan baik. Second, nah misalnya kedua, put the vegetables into the dry place. Nah, taruh sayur-sayurnya di tempat yang kering. Dan selanjutnya yang ketiga, third, dan seterusnya ya. Itu namanya numbering. Oke, ciri yang selanjutnya menggunakan conjunction, kata penghubung ya. Nah, ini berhubungan dengan materi kalian yang sebelumnya, ada conjunction. Contoh next, selanjutnya then, while ya, atau after that, setelah itu, and then, kemudian, next, berikutnya, while, sementara ya. Itu adalah contoh-contoh conjunction ya yang digunakan. Contoh misalnya peel the mango then slice it. Nah, jadi kupas mangganya kemudian iris. Jadi di situ ada saya gunakan kata then, kemudian. Oke, langkah yang terakhir menggunakan adverb atau keterangan yang memperjelas tahapan yang dilalui ya. Jadi kata keterangan adverb yang memperjelas bahwa tahapan-tahapan yang dilalui itu sudah dilalui. Contoh, correctly ya, dengan benar, carefully, slowly, for 2 minutes ya. Misalnya pour the water into the glass carefully. Nah, itu. Jadi masukkan air dalam gelas dengan hati-hati. Atau misalnya cook the cake for 2 minutes. Nah, masak kuenya selama 2 menit. Correctly itu dengan benar. Slowly, hati-hati, pelan-pelan. Misalnya blend the spices slowly. Campurkan bumbu-bumbunya dengan perlahan-lahan atau pelan-pelan. Oke. Nah, itu adalah ciri-ciri dari procedure text. Well, my students, kita sudah membahas pengertian, kemudian ciri-ciri, dan yang selanjutnya yang wajib kalian paham juga adalah structure. What are the structure of procedure text? Nah, apa itu structure? Itu adalah strukturnya. Jadi teks itu ada strukturnya, ada bagian-bagiannya. Ini, bagian selanjutnya ini ya. Itu kalian harus pahami juga ya. Oke, kita lihat satu persatu. Pada umumnya, procedure text memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, goal atau aim. Apa itu goal, aim? Itu berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks yang terkait. Artinya, kalau bahasa mudahnya adalah judulnya.
Yang mau dibuat itu apa? Disitulah dituliskan di bagian goal atau aim. Jadi maksud dan tujuan procedure text, apa yang mau dilakukan. Misalnya how to make mango juice. Nah itulah goal atau aim. Yang selanjutnya habis goal atau aim itu kita masuk ke struktur yang kedua, material. Apa itu material? Jadi di situ dituliskan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu procedure text, dalam hal ini resep manual. Jadi kita menggunakan bahan apa sih? Material ya. Ya, atau ada juga ingredients. Ingredients bedakan ya material dan ingredients. Kalau ingredients itu cenderung ke bahan-bahan yang digunakan seperti eggs ya, telur, sugar, salt itu. Tapi kalau material ya mungkin alat peralatan digunakan. Misalnya blender ya, spoon, fork ya, sendok, garpu itu material. Oke. Setelah kalian sudah menuliskan material atau ingredients, let's see the next. Kita lihat yang berikutnya adalah steps. Nah, disinilah stepsnya. Langkah-langkah ini adalah bagian utama yang harus kalian perhatikan. Langkah-langkah dalam mengerjakan perintah tadi. Misalnya how to make mango juice. Apa langkah-langkahnya? Oke, ada di step. Nah, di step itu kita bisa menggunakan kata-kata seperti first, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth. Nah, kemudian di situ juga bisa diselipkan kata-kata conjunction. Then, after that, ya, next itu. Oke, setelah itu di akhirnya adalah result, hasil dari langkah-langkah yang dilakukan. Atau banyak menuju kesimpulannya ya hasilnya. Misalnya contoh, serve the pizza into the plate. Nah, sajikan pizzanya di piring. Itu kan sudah akhir atau langkah akhir. Atau misalnya kalian membuat agar-agar ya. Misalnya put the pudding into the cup. Nah, taruh pudingnya dalam mangkok. Nah, itu adalah result, hasil dari langkah-langkah yang dilakukan. Atau the pizza is ready to serve. Pizzanya sudah siap disajikan. Nah, itu ya. Jadi saya ulang lagi, ada 4, ada goal atau aim, materials or ingredients, steps, and the result. Oke. Oke, well, my students. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh teks resep sederhana. Di situ ada membedah teks ya. Kita akan mencocokkan apakah sudah sesuai dengan struktur dan ciri-ciri yang kita bahas tadi. Oke. Masih ingat struktur yang pertama? Ya, adalah aim atau goal. Yang mana aimnya? Ya, bagus. Itu novel apple pudding. Ya, itu adalah game atau tujuan dari teks prosedur ini itu membuat apple pudding. Nah, kalau bahasa mudahnya adalah judulnya atau yang mau dibuat. Oke. Struktur yang kedua adalah ingredients. Oke. Bahan-bahan yang diperlukan. Apa saja yang mau diperlukan untuk membuat apple pudding. Nah, perlu kalian ketahui anak-anakku semuanya bahwa menyebutkan bahan-bahan itu kita harus mengikuti dengan takarannya. Misalnya milliliters, grams ya, atau a half, seperempat. A half itu setengah. Oke, a fourth itu seperempat atau 1 kilograms. Nah, itu. Nah, kita lihat satu persatu ingredientsnya ya. Di sini dibutuhkan adalah 4 green apples. Jadi 4 apel hijau. Ada peel it, cut, and thickly slices. Ini adalah kata-kata yang termasuk dalam apa? Iya, action verb. Kata kerja tindakan. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan. Nah, salah satu ciri-cirinya adalah menggunakan kata kerja tindakan. Nah, itu ada contohnya, ada peel it.
dikupas. Cored, dikeluarkan bijinya. And thickly slices, artinya diiris tipis-tipis ya. Nah, itu contoh-contoh yang termasuk action verb. Kemudian yang dibutuhkan kedua adalah a fourth cup of 45 grams, ya itu takarannya dalam 45 gram self-raising flour sifted. Apa itu self-raising flour? Adalah tepung yang sudah mengandung pengembang ya, tepung yang ada pengembangnya. Sifted itu artinya diayak atau sudah di apa istilahnya ya, disaring, diayak ya, supaya tepung-tepung yang dipakai itu halus. Oke. Kemudian yang selanjutnya digunakan 60 grams of butter, margarine, cubed. Nah, 60 gram ya, mentega yang berbentuk sudah dipotong-potong dadu menteganya ya. Jangan langsung diturunkan, tapi dipotong-potong dulu berbentuk cube atau dadu. Nah, berapa takarannya? Ya, ada 60 grams. Jadi saya ulang tadi bahwa ingredients diikuti dengan takarannya. Oke, yang selanjutnya adalah a half cup. Nah, apa itu a half cup? A half itu setengah cangkir atau 100 grams caster sugar. Apa itu caster sugar? Nah, gula yang halus, gula yang sudah dihaluskan seperti tepung ya. Kemudian one a third, 1/4 cups ya, cangkir atau 300 milliliters of water. Nah, 300 ml air. Jadi lengkap ya dengan apa namanya, takarannya. Ini adalah ingredients. Nah, saya ulang tadi, ini ingredients, dalamnya ada action verb atau kata kerja tindakan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah method atau steps, langkah-langkahnya membuat puding tersebut. Apa langkah-langkahnya? Yaitu, nah, sebelum membaca langkah-langkah satu persatu, saya ingatkan kembali bahwa ciri-ciri daripada procedure text menggunakan simple present tense ya. Jadi Anda perhatikan nanti kata kerjanya semuanya bentuk pertama, kemudian menggunakan imperative sentence, kalimat perintah. Kita lihat ya. Apalagi? Nah, ada kata-kata number ya, ada first, pertama, second. Nah, apalagi? Iya, menggunakan conjunction, kata penghubung. Seperti then, after that. Oke. First, langkah pertama. Place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Wrap in margarine using fingertips. Jadi langkah pertama adalah letakkan apelnya di a heat-proof dish, itu adalah piring atau pinggan tahan panas ya. Kemudian place flour in a bowl. Nah, disuruh menaruh tepungnya di dalam mangkok ya. Wrap in margarine using fingertips. Ya, maksudnya digosok-gosokkan dengan apa namanya, mentega dulu, piring tahan panasnya tadi menggunakan ujung jari, fingertips. Oke. Langkah kedua, atau kalau kita gunakan second juga bisa. Stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Pour over apples. Nah, katanya aduk, stir itu aduk ya. Gula dan air diaduk, sugar and water. Mixture should be lumpy. Jadi campurannya itu sampai kental. Jadi lumpy itu kental. Oke, habis itu pour over apples, dituangkan di atas apple tadi. Nah, di sini mungkin kita tidak menemukan conjunction ya, tapi boleh kita gunakan seperti ini. Stir in sugar and water, after that pour over apples. Nah, after that, setelah itu, atau and then, atau then, ya, next bisa juga ya, karena tadi ada ciri-ciri menggunakan conjunction. Langkah ketiga atau the third ya, boleh Anda menggunakan the third atau thirdly,
ya, atau number 3 juga boleh. Bake at 180 degrees Celsius for 1 hour or until savory and golden. Serve warm with cream or ice cream. Nah, bake itu adalah dipanggang di atas suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam atau sampai berbentuk sirup yang berwarna golden, keemasan ya. Nah, kemudian serve warm, sajikan hangat-hangat dengan cream atau ice cream. Nah, itu langkah ketiga. Oke, jadi jelas ya di method ada menggunakan kalimat perintah, boleh menggunakan conjunction, kemudian kata-kata yang berhubungan dengan number seperti first, second, third, kemudian ada action verb, kata kerja tindakan, ada bake, ada stir, ada place, dan sebagainya. Nah, langkah terakhir atau struktur kalian adalah result. Hasilnya ya, hasilnya seperti apa? Misalnya, contoh, misalnya kita mau tambahkan di sini result. The apple pudding is ready to serve with hotly. Jadi katanya apple pudding disajikan dengan panas-panas, itu resultnya. Oke. Nah, kemudian di situ ada serve 6. Jadi disajikan untuk 6 orang ya. Preparation time 15 minutes, cooking time 60 to 70 minutes. Nah, artinya penyajiannya 15 menit, kemudian waktu masaknya 60 sampai 70 menit. Itu juga termasuk result. Oke. Saya kira sudah jelas anak-anakku ya. Kita sudah membedah atau mempelajari secara detail mulai dari pengertian, langkah-langkah, ciri-ciri, kemudian ada struktur, nah sampai ke membedah contoh. Okay, well my students, now this is the end of our topic today. Ini akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Before closing our meeting today, I would like to say thank you very much for your kind attention. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. And your assessment today, tugas-tugas Anda hari ini adalah yang harus kalian lakukan. Silahkan dibaca di Google Classroom dengan judul tugas. Jadi saya ulang, ada beberapa tugas tagihan yang harus kalian selesaikan di chapter ini. Yang pertama ada tugas tertulis, kemudian ada ulangan, harian ketiga, ada speaking, ada proyek. Nah, untuk lebih detailnya, tugas-tugas tersebut silakan baca di Google Classroom dengan judul tugas tanggal, ya untuk tanggal hari ini ya. Nah, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.